Di ujung timur Nusantara, di antara kabut laut dan garis cakrawala yang tak pernah sama 2 pagi berturut-turut, ada sebuah teluk kecil yang penduduknya menyebutnya tempat laut menengadah. Di sanalah, menurut orang tua-tua, bermula sebuah cerita yang aneh dan lembut, sekaligus cerita tentang putri naga dan bayinya, yang kelak menjadi benih 2 dunia, manusia dan naga. Pengenalan bayangkan, malam tanpa suara bising mesin, hanya denting perahu, desir ombak, dan nyanyian jangkrik. Di sebuah gua yang bibirnya berlumut, tinggal seorang makhluk yang tak seperti makhluk lain. Putri naga. Ia bukan naga biasa, ada sesuatu yang halus dalam senyumnya. Ada air mata yang berkilau seperti mutiara ketika ia menatap bulan. Sisiknya berkilau hijau zamrud saat kena sinar, tetapi rambutnya panjang dan mata itu lembut seperti mata ibu yang menatap anaknya. Suatu pagi, dari perut laut muncul satu telur besar, bukan telur ikan, bukan telur burung. Telur itu bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang ingin berbicara. Putri naga menyelimuti telur itu dengan tubuh hangatnya. Ia bernyanyi pada bayi yang ada di dalamnya, memanggil nama-nama yang hanya diketahui angin. Waktu berlalu. Dari retakan kecil muncul suara, bukan auman, bukan dengus, tapi tangisan kecil, lemah, manusiawi. Ketika bayi itu lahir, semua menjadi ganjil dan indah. Tangan kecil yang bisa meraba karang, dan kaki yang ketika menyentuh tanah menggores seperti cakar. Wajahnya seperti manusia kecil, tetapi kulit di punggungnya menampakkan sisik-sisik kecil. Putri naga menamainya Luluk. Nama ini biasa dipakai di kampung, sebuah nama sederhana yang menenangkan. Konflik, masalah, kabar tentang bayi aneh ini tidak bertahan lama di mulut laut saja. Nelayan yang singgah di teluk melihat jejak-jejak kaki yang aneh, kambing yang hilang, dan suara mendesis pada malam hari. Suatu ketika seorang ibu dari kampung sebelah membawa roti dan kain halus ke tepi gua, berharap memberi salam pada makhluk yang mereka taklukkan di cerita saja. Ia menemukan Luluk sedang tertidur di pelukan putri naga dan terkejut sampai hampir menjatuhkan roti itu. "Kamu membawa anak apa ini?" tanya sang ibu. Suaranya bergetar antara takut dan kagum. Putri naga menjawab dengan matanya, dan kemudian menunjukkan bagaimana ia merawat bayi itu. Ada jemari manusia yang hangat, ada napas naga yang berat, ada kerendahan hati yang menyayat hati. Namun takut selalu cepat menyebar. Di pasar kampung, cerita itu berubah menjadi cerita lain. "Naga!" kata sebagian orang. Makhluk yang mengambil kambing, kata yang lain. Ketakutan tumbuh seperti rumput liar. Malam-malam berikutnya, kambing lenyap, jalan nelayan robek, dan suara desahan dari bukit membuat beberapa orang tak bisa tidur. Ada yang membakar dupa, ada yang menaruh pisau di bawah bantal. Putri naga yang hanya ingin melindungi Luluk mulai merasakan taring dunia manusia. Ia menyadari keselamatan bayi tak lagi hanya soal makanan dan lagu, tetapi soal penerimaan. Ia mengintip ke kampung, melihat anak-anak bermain dan tertawa. Luluk juga menoleh, matanya mengikuti gerak manusia seperti rindu yang aneh. Disinilah mulai tumbuh simpul masalah. Bagaimana menjaga bayi yang bukan sepenuhnya naga, tapi bukan pula sepenuhnya manusia. Di tengah manusia yang mudah takut, ada juga satu hal yang tak bisa dihindarkan. Luluk tumbuh cepat. Ia belajar memanjat batu, menelan ikan besar, dan kadang menirukan tawa anak kampung. Ia mulai bertanya dalam, caranya yang belum sempurna, mengapa ia berbeda. Putri naga sering menjawab dengan pelukan dan cerita tentang laut. Tetapi suatu hari, Luluk menunjuk ke arah kampung dan bertanya, kenapa mereka tidak memelukku juga? Klimaks hujan datang deras pada suatu malam. Angin seperti menggulung atap rumah. Gelombang besar menghantam teluk dan mengikis tebing. Dalam kekacauan itu, sebuah kejadian mengubah semuanya. Sebuah perahu nelayan karam. Seorang anak kecil dari kampung terseret oleh arus. Putri naga, meski takut, melesat keluar gua. Ia membawa Luluk bersamanya. Tetapi badai menyeret anak manusia itu lebih jauh daripada yang mampu ditampung oleh 2 tubuh. Tanpa berpikir panjang, Luluk melompat mengandalkan naluri anehnya yang juga setengah manusia. Ia menyelam, menerjang arus yang membawa bocah itu, dan dengan tenaga yang tak terduga, berhasil menyeretnya ke tebing tersembul, basah kuyup, tetapi hidup. Orang kampung yang melihat dari jauh, tercekat. Makhluk yang mereka takutkan justru menyelamatkan anak mereka. Detik itu wajah-wajah yang sebelumnya dipenuhi ketakutan berubah menjadi bingung, lalu haru. Seorang perempuan tua berteriak dan menangis.
"Tuhan, lihatlah." Seorang bocah kecil tertawa karena lega. Sementara seorang pemuda menatap Putri Naga dan Luluk dengan mata yang berbeda mata, yang kini mengandung rasa hormat. Badai mereda, api unggun dinyalakan. Orang berkumpul di tepi pantai, membawa selimut dan makanan. Putri Naga duduk, basah dan terengah, memeluk Luluk yang juga basah dan ketakutan. Dalam cahaya api, terlihat jelas ada kelembutan yang tulus pada kedua makhluk itu. Mereka bukan monster, mereka ibu dan anak. Penyelesaian untuk bab 1 setelah malam itu. Suasana berubah tetapi tidak serta-merta hilang semua kecurigaan. Beberapa orang tetap waspada. Beberapa masih gemetar memikirkan kambing yang hilang. Namun ada pula yang membawa hadiah seutas kain, ikan panggang, dan senyum yang ragu-ragu ke gua tempat Putri Naga tinggal. Kejadian penyelamatan menjadi pembuka dialog pertama. Manusia dan makhluk laut mulai saling melihat bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai sesuatu yang bisa dipelajari. Putri Naga mengangkat kepala untuk pertama kali bukan sebagai makhluk yang hanya mengintai, tetapi sebagai tetangga yang menerima. Ia mengizinkan beberapa anak bermain di tepi gua. Sementara Luluk belajar berbicara lebih banyak kata-kata manusia. Malam diakhiri dengan tertawa suara lembut yang menandai kebijakan baru. Ketakutan boleh ada, tapi kebaikan lebih kuat bila diuji oleh badai. Bab 1 ditutup dengan sebuah janji sunyi, bahwa dari pertemuan aneh ini mungkin akan lahir sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bukan hanya sekadar cerita tentang bayi campuran, melainkan benih dari sebuah pulau yang kelak akan disebut Pulau Komodo. Di pelukan Putri Naga, Luluk tidur sambil menyentuh jari bocah kampung yang ia selamatkan tadi. Dua dunia bersisian, saling menyentuh, dan hati-hati yang awalnya curiga mulai belajar percaya. Berikutnya akan tampak bagaimana Luluk tumbuh semakin besar, dan bagaimana satu kelahiran lain yang tak pernah diduga membuka jalan bagi dua keturunan yang berbeda tapi terkait. Namun untuk sekarang, biarlah malam itu menjadi bukti pertama bahwa di antara laut dan manusia ada ruang untuk kasih, walau harus menahan napas saat badai datang. Malam itu, angin laut membawa bau asin yang pekat. Ombak berlari ke bibir pantai, lalu pecah menjadi buih putih. Bulan bulat sempurna, seakan ingin menyinari lebih lama rahasia yang akan segera terbuka. Putri Naga duduk di depan gua, memandang laut dengan hati yang gelisah. Ada sesuatu yang ia rasakan di tubuhnya, sebuah tanda yang sudah ia kenal sejak lama, tanda kelahiran akan datang. Pengenalan. Luluk sudah tumbuh menjadi anak kecil yang gesit, lebih cepat dari anak-anak kampung seusianya. Tubuhnya kuat, matanya tajam, dan kadang ia bisa mengendus bau ikan dari jauh. Meski begitu, hatinya lembut. Ia suka duduk bersama anak-anak kampung, mendengar cerita dongeng dari para orang tua. Tapi di balik keceriaan itu, Luluk sering merasa ada kekosongan, perasaan aneh bahwa dirinya tidak sepenuhnya sama dengan siapapun. Suatu malam, saat bintang-bintang bertaburan, Putri Naga memanggil Luluk. "Anakku," katanya dengan suara lembut, "kau akan segera punya saudara." Luluk terdiam, matanya melebar penuh rasa penasaran. "Saudara, seperti mereka punya di kampung?" Putri Naga tersenyum samar, tetapi hatinya penuh keraguan. Ia tahu bayi yang akan lahir bukan bayi biasa, dan ia takut apakah kampung akan menerima keajaiban ini, atau justru semakin takut. Konflik, masalah hari kelahiran pun tiba. Langit mendung, hujan turun deras, dan kilat menyambar laut hingga warnanya seolah terbakar. Di dalam gua, Putri Naga berjuang melahirkan. Suara angin bercampur dengan desahannya. Luluk menggenggam tangan ibunya, meski ia sendiri gemetar. Lalu lahirlah dua bayi kembar, tapi berbeda seperti siang dan malam. Bayi pertama berwujud manusia, kulitnya halus, wajahnya bersih, matanya bening seperti air telaga. Tangisannya nyaring, membuat Luluk terharu dan langsung jatuh cinta pada adik barunya. Namun bayi kedua membuat semua terdiam. Ia lahir dengan kulit bersisik, ekor panjang, dan mata merah menyala. Tangisnya bukan seperti manusia, melainkan desisan yang membuat udara di gua terasa dingin. Bayi itu adalah naga kecil. Putri Naga memeluk keduanya dengan penuh kasih. Tapi di dalam hatinya, ia tahu masalah besar sudah menunggu. Bagaimana dunia manusia menerima saudara kembar yang lahir dari rahim yang sama, tapi berbeda wujud? Bagaimana menjelaskan bahwa keduanya sama-sama anaknya, sama-sama berhak hidup di dunia? Klimaks kabar kelahiran aneh itu cepat menyebar. Nelayan yang lewat melihat cahaya aneh dari gua.
Dan beberapa anak kampung mendengar suara tangisan berbeda. Satu manusia, satu bukan. Esoknya, orang-orang berkumpul di tepi pantai, penasaran sekaligus takut. Seorang tetua kampung melangkah maju. Rambutnya putih, tongkatnya terbuat dari kayu keras. Ia dikenal bijak, tapi juga keras dalam menjaga aturan adat. "Bawa kami melihat bayi itu," katanya dengan tegas. Putri Naga keluar dari gua, menggendong kedua bayinya. Wajahnya lembut, tapi matanya tegas. Luluk berdiri di sampingnya, berusaha melindungi ibu dan adik-adiknya. Orang-orang terperangah ketika melihat kedua bayi kembar itu. "Lihatlah, yang satu manusia, yang satu naga," seru seorang pria muda. Wajahnya pucat ketakutan. Beberapa mundur selangkah, ada yang berbisik dengan panik. Tapi ada juga yang menatap dengan iba. Melihat kasih seorang ibu yang sama untuk dua anaknya, tetua kampung mengangkat tangannya, meminta semua diam. Ia menatap lama ke arah Putri Naga, lalu ke bayi kembar itu. "Ini pertanda," katanya perlahan. "Dunia kita mendapat hadiah sekaligus ujian. Mereka lahir dari rahim yang sama, tapi berbeda jalan." Ia pun membuat keputusan. Bayi manusia boleh tinggal di kampung, tumbuh bersama manusia. Sementara bayi naga harus kembali ke hutan dan gua, hidup di alam liar. Keputusan itu membuat Putri Naga menangis. Air matanya jatuh ke pasir, berubah menjadi mutiara kecil. "Mereka darahku," katanya dengan suara serak. "Bagaimana mungkin aku memisahkan mereka?" Namun orang-orang tetap bersikeras. Mereka takut jika naga kecil itu tumbuh besar, ia akan memangsa ternak, bahkan mungkin manusia. Penyelesaian akhirnya, dengan hati yang remuk, Putri Naga merelakan. Bayi manusia diserahkan ke kampung untuk diasuh. Ia diberi nama Grong, seorang nama sederhana yang diambil dari bahasa setempat. Artinya anak yang ditunggu. Sementara bayi naga dibawa kembali ke hutan bersama Putri Naga. Ia menamainya Ora, yang berarti yang besar, yang kuat. Putri Naga tahu, suatu hari keduanya akan tumbuh tanpa mengenal satu sama lain. Satu akan belajar adat manusia, satu akan belajar hukum rimba. Luluk menangis saat berpisah. Ia memeluk kedua adiknya bergantian, seakan tak ingin mereka dipisahkan. "Kenapa harus berbeda, Ibu? Kenapa tidak bisa bersama?" tanyanya dengan suara pecah. Putri Naga hanya menjawab dengan bisikan, "Karena dunia ini belum siap. Nah, belum siap menerima yang berbeda." Malam itu, di bawah cahaya bulan, dua saudara kembar yang lahir dari rahim yang sama resmi dipisahkan. Orang-orang kampung berjalan pulang sambil membawa bayi manusia. Sementara Putri Naga masuk kembali ke hutan dengan bayi naganya. Luluk berdiri lama di tepi pantai, menatap laut yang luas. Hatinya penuh janji. Suatu hari nanti, ia akan mempertemukan kembali kedua saudaranya, meski dunia menolak, meski semua orang takut. Dan dari kisah inilah, kelak lahir legenda besar, manusia yang hidup di Pulau Komodo, dan naga besar yang kini dikenal sebagai Komodo. Dua dunia yang berbeda, tapi sebenarnya berasal dari darah yang sama. Tahun-tahun berlalu, dan waktu bekerja seperti ombak, tanpa henti, pelan tapi pasti mengubah segalanya. Grong tumbuh di kampung manusia. Ia tampan, gagah, dan penuh kebaikan hati. Orang-orang mencintainya, karena meski ia bukan anak kandung salah satu keluarga di kampung, ia selalu rajin membantu, tidak pernah sombong, dan cepat belajar adat serta tata cara hidup manusia. Ia belajar melaut dengan para nelayan, belajar menanam jagung dan padi bersama petani, bahkan ikut dalam upacara adat dengan penuh hormat. Grong tumbuh menjadi pemuda yang disayangi, seperti anak kandung bagi seluruh kampung. Di sisi lain, Ora, kembarannya, tumbuh di hutan bersama Putri Naga. Tubuhnya semakin besar, sisiknya semakin tebal, cakarnya tajam, dan napasnya berat. Ia belajar berburu rusa, memanjat batu terjal, dan berenang melawan arus deras. Tak ada manusia yang mendekat, karena semua takut. Ia pun tumbuh menjadi makhluk yang kesepian. Meski hati kecilnya masih ingat hangat pelukan ibunya, Luluk, sang kakak, kini sudah remaja. Ia bolak-balik antara kampung dan hutan, mencoba menjaga kedua adiknya, meski jarak mereka semakin jauh. Kadang ia duduk bersama Grong, mendengar cerita pemuda itu tentang kehidupan di kampung. Kadang ia masuk hutan menemani Ora, menghiburnya dengan lagu-lagu lama yang dulu dinyanyikan Putri Naga. Konflik, masalah-masalah mulai muncul ketika hewan ternak di kampung sering hilang. Kambing, babi, bahkan kerbau lenyap begitu saja. Bekas cakaran besar dan jejak sisik terlihat di tanah.
Orang-orang kampung mulai resah. Itu pasti Ora, si naga kecil yang dulu kita pisahkan. Kata beberapa orang dengan marah. Kalau dibiarkan, suatu hari ia akan memangsa kita juga. Teriak yang lain. Gerong terdiam. Hatinya kacau. Ia tahu cerita tentang dirinya dan Ora, meski tak semua orang kampung mengetahuinya. Dalam diam, ia merasa bersalah. Seakan tanggung jawab itu ada di pundaknya. Bagaimanapun, Ora adalah saudara kembarnya. Luluk mencoba menenangkan. Ora hanya lapar. Ia bukan jahat, tapi orang-orang tidak mau mendengar. Ketakutan mereka lebih besar daripada rasa iba. Pada suatu malam, sekelompok pemuda kampung memutuskan berburu Ora. Mereka membawa tombak, obor, dan anjing pelacak. Gerong yang mengetahui rencana itu segera lari ke hutan. Bersama Luluk, mereka ingin memperingatkan Ora klimaks. Di tengah hutan gelap, terjadilah pertemuan. Ora yang sudah besar lebih besar dari seekor kerbau muncul dari balik pepohonan. Matanya merah, tubuhnya berkilau disinari obor. Para pemuda ketakutan, tapi juga berani karena jumlah mereka banyak. Penuh daya, jangan biarkan kampung kita terancam, teriak salah satu. Gerong maju ke depan, menghalangi mereka. Pehen, ia bukan musuh kita. Iya, saudaraku. Kata-kata itu membuat semua orang terdiam. Suara gemuruh hutan seakan hilang. Hanya tersisa desahan napas Ora. Pemuda kampung saling pandang, bingung antara percaya atau tidak. Ora menatap Gerong lama sekali. Di dalam mata merahnya ada kilatan rindu, ada bayangan kenangan masa kecil yang samar. Tapi rasa sakit karena dijauhi manusia membuat hatinya penuh amarah. Ia meraung keras hingga pepohonan bergetar. Salah satu pemuda ketakutan dan melempar tombak. Tombak itu meleset, tapi cukup untuk membuat Ora benar-benar marah. Ia mengibaskan ekornya, menumbangkan pohon, membuat obor padam. Kekacauan pun terjadi. Gerong dengan nekat berdiri di depan Ora, membuka tangannya. Kalau kau ingin melukai mereka, lukailah aku dulu. Tapi ingat, aku ini darahmu sendiri. Suara Gerong bergetar, tapi matanya penuh tekad. Luluk ikut berdiri di sampingnya, menatap Ora dengan penuh kasih. Saat itu, waktu seakan berhenti. Ora menatap kedua kakaknya lama sekali. Nafasnya berat, matanya berkaca-kaca. Lalu, dengan langkah berat, ia mundur. Ia tidak menyerang. Sebaliknya, ia berbalik, masuk ke dalam kegelapan hutan, meninggalkan manusia yang masih gemetar ketakutan. Penyelesaian malam itu, kampung diguncang. Ada yang merasa lega karena Ora tidak jadi menyerang, tapi banyak juga yang makin takut. Mereka berbisik, selama naga itu hidup, kita tak akan tenang. Gerong merasa hatinya terbelah dua. Ia mencintai kampung, tapi ia juga tidak bisa mengkhianati darahnya sendiri. Ia tahu, suatu hari nanti, takdir akan mempertemukan dirinya dan Ora lagi bukan sekadar sebagai saudara, tapi mungkin sebagai dua dunia yang harus memilih berdamai atau saling menghancurkan. Luluk duduk sendirian di tepi pantai malam itu, menatap bintang. Ia berbisik pada angin. Kenapa harus ada jarak di antara mereka? Kenapa dunia selalu takut pada yang berbeda? Dan malam pun kembali sunyi, hanya menyisakan ombak yang berdebur pelan. Tapi di dalam hati ketiga saudara itu, badai baru saja dimulai. Waktu berjalan semakin cepat. Gerong tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah dan bijak. Ia bukan hanya disukai oleh pemudi-pemudi kampung, tapi juga dihormati oleh para tetua. Ia selalu membantu siapa saja, dan tutur katanya lembut. Orang-orang percaya, suatu hari nanti Gerong akan menjadi pemimpin kampung yang kuat. Di sisi lain, Ora semakin besar. Tubuhnya kini sepanjang belasan meter, sisiknya tebal seperti baja, dan giginya tajam bagaikan tombak. Sekali ia mengaum, rusa di seluruh lembah berlarian panik. Suara desis napasnya saja sudah cukup membuat manusia lari ketakutan. Ia tak lagi sekadar naga kecil. Ia sudah menjadi makhluk raksasa yang menakutkan. Namun, meski tubuhnya semakin menakutkan, hatinya tetap menyimpan rasa sepi. Ia sering duduk di tepi pantai yang sunyi, menatap jauh ke arah kampung manusia. Ada kerinduan samar, kerinduan pada sesuatu yang dulu pernah ia miliki. Keluarga, terutama kakaknya yang dulu memeluknya. Luluk, konflik, masalah-masalah besar, akhirnya benar-benar datang. Pada suatu musim kemarau panjang, rusa-rusa di hutan sulit ditemukan. Orang yang lapar mulai turun mendekati kampung. Ia menyerang kandang kambing, memakan sapi, bahkan sempat membuat seorang nelayan terluka karena perahunya dihantam ekornya.
kampung geger. Semua orang panik. Mereka merasa tak ada lagi waktu untuk berdiam diri. Kita harus menghabisi naga itu, teriak para pemuda. Kalau tidak, kita semua akan jadi mangsanya. Tambah yang lain, tetua kampung menggelar musyawarah. Suasana panas, penuh teriakan dan ketakutan. Di tengah keributan itu, Grong berdiri dan berkata lantang, "Dia bukan sekadar naga, dia saudaraku." Semua terdiam, menatap Grong dengan mata terbelalak. Bisikan-bisikan terdengar. Apa maksudnya? Apakah benar ia darah satu rahim dengan makhluk itu? Gerong menjelaskan kebenaran yang selama ini disimpan. Ia dan Ora adalah kembar, lahir dari rahim putri naga, kampung gempar. Ada yang marah karena merasa ditipu. Ada pula yang bingung karena sulit menerima kenyataan. Kalau benar dia saudaramu, kata tetua kampung dengan suara berat, maka kau juga yang harus menghadapi dia. Hanya kau yang bisa membuatnya berhenti. Gerong tercekat. Ia mencintai Ora sebagai saudara. Tapi ia juga tahu bahwa kampung tak akan tenang selama Ora ada di sekitar mereka. Klimaks malam itu, Grong pergi sendirian ke hutan. Bulan bersinar pucat, menyorot jalan yang penuh akar dan kabut. Di dalam hati, ia hanya ingin bicara dengan Ora, meyakinkannya agar menjauh, agar tidak lagi mendekati kampung di sebuah lembah sunyi. Akhirnya Gerong bertemu Ora. Sosok besar itu muncul dari balik pepohonan. Matanya berkilau merah, napasnya berat. "Saudaraku," Gerong berbisik, suaranya serak menahan tangis. Ora menatapnya lama, lalu mengeluarkan suara desis rendah. Ada amarah, tapi juga ada kerinduan. Grong melangkah mendekat, meski tanah bergetar. Setiap kali Ora bergerak, "Aku tahu kau lapar, aku tahu kau kesepian. Tapi jangan datang ke kampung lagi. Mereka ketakutan. Mereka bisa membunuhmu." Ora meraung, suara yang membuat daun-daun berguguran, seolah ia ingin berkata, "Aku hanya ingin diakui. Aku hanya ingin bersama kalian. Kenapa aku harus dijauhi?" Grong meneteskan air mata. "Aku mengakuimu. Kau, saudaraku. Tapi mereka belum bisa menerima yang berbeda. Kalau kau terus mendekat, mereka akan menganggapmu ancaman." Saat itu, beberapa pemuda kampung yang dayam-dayam mengikuti Gerong muncul dari balik semak. Mereka membawa tombak, panah, dan obor. "Inilah kesempatan kita. Bunuh dia sekarang!" teriak salah seorang. Gerong berteriak, Jangan serang dia." Tapi terlambat. Sebuah tombak terlempar, mengenai sisik Ora. Meski tak menembus dalam, rasa sakit itu membuat Ora mengamuk. Ia menghantam tanah, menumbangkan pohon, membuat semua orang berlarian ketakutan. Grong berdiri di hadapan Ora, membuka tangannya lebar. "Ora, hentikan. Aku mohon, jangan sakiti mereka." Ora berhenti sebentar, menatap wajah Gerong. Mata merah itu bergetar, seakan mengenali kasih yang masih tersisa. Tapi kemudian, rasa sakit dan amarah lebih kuat. Ia meraung lagi, lalu mundur perlahan masuk ke dalam kegelapan hutan. Penyelesaian kampung selamat malam itu. Tapi ketakutan makin besar. Orang-orang berkata, selama naga itu hidup, kita tidak akan pernah tenang. Grong duduk termenung di tepi pantai, menatap laut yang luas. Hatanya seperti terbelah dua, setengah untuk kampung, setengah untuk saudara. Ia tahu, pertemuan berikutnya dengan Ora tidak akan semudah tadi. Cepat atau lambat, dunia akan memaksa mereka berdua untuk berhadapan dalam ujian terakhir antara cinta saudara atau keselamatan kampung. Sementara itu, di dalam hutan, Ora meraung sendirian. Suaranya menggetarkan langit malam, penuh kesepian dan luka. Ia merindukan keluarganya, tapi dunia menolaknya. Ia tidak tahu harus memilih jadi apa, makhluk yang penuh kasih, atau naga buas yang ditakuti. Dan dari dua hati yang sama-sama terluka itulah, legenda Pulau Komodo semakin dalam berakar. Hari-hari setelah pertemuan di hutan, membuat kampung hidup dalam ketakutan. Setiap malam, orang-orang menutup pintu lebih cepat. Obor dinyalakan di sudut jalan, dan para pemuda berjaga dengan tombak di tangan. Tidak ada yang berani pergi ke hutan sendirian. Bahkan anak-anak dilarang bermain terlalu jauh dari kampung. Gerong merasakan tekanan yang besar. Ia masih berusaha meyakinkan semua orang bahwa Ora tidak sepenuhnya jahat, bahwa di balik tubuh raksasa dan amarahnya, ia tetaplah saudara. Namun, semakin lama, semakin sedikit yang percaya. Bagi kebanyakan orang, Ora hanyalah ancaman. Sementara itu, di hutan, Ora makin liar. Luka dari tombak pemuda kampung membuatnya sakit dan marah.
Ia mulai keluar pada malam hari, menyerang rusa, babi hutan, bahkan hewan ternak yang berada di pinggiran kampung. Bukan karena ia ingin membalas dendam, melainkan karena lapar. Tapi bagi manusia, itu sudah cukup jadi alasan untuk menyatakan perang. Konflik. Masalah suatu pagi, kampung dikejutkan oleh teriakan seorang anak kecil yang hampir diseret Ora ketika sedang mencari kayu bakar. Untungnya, anak itu berhasil diselamatkan oleh orang-orang yang kebetulan lewat. Namun, kabar itu menyebar cepat. Ketakutan berubah menjadi kemarahan. Tetua kampung akhirnya mengambil keputusan keras. Dengan suara berat, ia berkata, "Mulai malam ini, kita akan memburu Ora sampai ia benar-benar hilang dari pulau ini." Tidak ada lagi ruang untuk ragu. Semua orang setuju. Obor, tombak, panah, dan perangkap disiapkan. Mereka akan masuk ke hutan bersama-sama. Tidak lagi sekadar mempertahankan diri, melainkan menyerang. Gerong terdiam. Wajahnya pucat. Ia tahu saat itu tiba juga. Kampungnya dan saudaranya akan saling berhadapan. Ia mencoba membujuk tetua kampung. "Biarkan aku yang berbicara padanya sekali lagi. Beri aku kesempatan." Tetua menatapnya lama lalu menjawab, "Kau boleh mencoba, Gerong. Tapi jika gagal, jangan salahkan kami. Kampung ini harus selamat." Klimaks malam itu, Gerong masuk hutan seorang diri. Bulan pucat menggantung di langit. Suara burung malam bercampur dengan desir angin yang membawa aroma tanah basah. Jauh di dalam hutan, Gerong memanggil, "Ura, aku ingin bicara." Dari balik kegelapan, muncul sosok besar itu. Ora kini benar-benar mengerikan. Sisiknya berkilau di bawah cahaya bulan. Matanya merah menyala, dan tubuhnya begitu besar hingga tanah bergetar tiap kali ia melangkah. Gerong menahan napas, tapi ia tetap berdiri tegak. "Ora, dengarkan aku. Aku tahu kau lapar, aku tahu kau marah, tapi kampung akan memburumu. Mereka tidak bisa lagi menunggu. Tolong, menjauhlah dari sini. Pergilah ke pulau lain. Hiduplah jauh dari manusia." Ora menatap lama, mengeluarkan suara desisan rendah. Ada rasa ragu di matanya. Ia ingat masa kecil, ingat pelukan Luluk, ingat kasih ibunya. Tapi sebelum ia bisa bereaksi, terdengar teriakan dari belakang. Puluhan orang kampung muncul membawa obor, tombak, dan panah. Mereka mengurung Gerong dan Ora. "Inilah waktunya. Habisi dia," teriak seorang pemuda. Panah meluncur, tombak dilempar. Ora meraung kesakitan. Tubuhnya mengamuk. Ekornya menghantam tanah hingga beberapa orang terlempar. Api obor beterbangan. Hutan berubah jadi lautan kekacauan. Gerong berlari ke depan, menahan tombak yang hendak diarahkan pada Ora. "Berhenti! Jangan serang dia. Dia, saudaraku," teriaknya. Tapi kata-katanya tenggelam oleh raungan Ora yang penuh luka. Mata naga itu kini bukan hanya merah karena amarah, tapi juga karena kesedihan. Ia menatap Gerong seakan ingin berkata, "Kalau aku terus hidup, aku hanya akan membawa bencana." Dengan langkah berat, Ora mendekat pada Gerong. Tubuhnya yang raksasa membuat tanah bergetar. Orang-orang bersiap menyerang lagi, tapi Gerong mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk berhenti. Saat itu, sesuatu yang menyayat hati terjadi. Ora menundukkan kepalanya di depan Gerong, seolah menyerahkan diri. Gerong menempelkan tangannya ke sisik saudaranya itu. Air matanya jatuh membasahi wajah. "Maafkan manusia, Ora. Maafkan aku karena tak mampu melindungimu." Namun sebelum momen itu bisa bertahan lama, tombak terakhir yang dilempar seorang pemuda menembus tubuh Ora. Naga besar itu meraung terakhir kalinya, lalu roboh dengan suara yang mengguncang bumi. Penyelesaian kesunyian turun setelah itu. Obor masih menyala, tapi semua orang terdiam. Mereka menatap tubuh besar Ora yang tergeletak di tanah. Napasnya semakin pelan, lalu berhenti. Gerong berlutut di sampingnya, menangis keras. "Dia, saudaraku. Dia bukan monster. Dia hanya berbeda." Tapi suaranya hanya bergema di antara pepohonan. Orang-orang kampung merasa lega, tapi juga diliputi rasa bersalah. Mereka tidak bersorak kemenangan, karena yang mereka bunuh bukan sekadar binatang buas, melainkan bagian dari sebuah keluarga. Sejak malam itu, hutan menjadi sunyi. Gerong tidak pernah sama lagi. Ia tetap tinggal di kampung, tapi matanya selalu menyimpan kesedihan mendalam. Setiap kali melihat laut, ia teringat pada Ora. Tetua kampung kemudian berkata, "Biarlah kisah ini jadi pelajaran, bahwa dalam hidup ada yang berbeda dari kita, tapi itu tidak selalu berarti musuh." Dan dari tubuh Ora yang dikebumikan di sebuah bukit,
muncullah banyak keturunan naga. Mereka tidak sebesar dirinya, tapi cukup untuk bertahan. Itulah yang kelak dikenal manusia sebagai Komodo. Sementara nama Gerong tetap dikenang sebagai pemuda berhati besar yang pernah berdiri di antara manusia dan naga. Waktu terus berjalan, tahun demi tahun berlalu, dan kisah tentang Gerong serta Ora perlahan berubah menjadi cerita yang diceritakan dari mulut ke mulut. Orang-orang tua di kampung sering duduk di beranda rumah atau di dekat api unggun, lalu berbisik pada kuki-kukannya tentang dua saudara yang lahir dari rahim yang sama, tapi berbeda wujud. Gerong tetap tinggal di kampung. Ia menjadi seorang pemimpin yang bijaksana, dicintai oleh rakyatnya. Namun di balik wajah tenangnya, hatinya tetap menyimpan luka yang tak pernah sembuh. Kehilangan Ora, saudara kembar yang ia cintai. Setiap malam, ia berjalan ke pantai, menatap laut, dan berbicara si kaneken Ora masih bisa mendengarnya. Di sisi lain, alam terus bergerak. Dari tubuh Ora yang dikuburkan di bukit, kehidupan baru muncul. Telur-telur aneh ditemukan di hutan, menetas menjadi makhluk yang mirip Ora, tapi lebih kecil. Tubuh mereka panjang, kulitnya bersisik, matanya tajam, dan lidahnya menjulur cepat. Tidak sebesar Ora, tapi tetap menakutkan bagi manusia. Itulah cikal bakal Komodo, naga-naga kecil yang tetap bertahan hidup hingga kini. Pada awalnya, orang-orang kampung ketakutan. "Apa ini anak-anak dari Ora?" tanya mereka dengan gelisah. Ada yang ingin membasmi, karena takut sejarah akan berulang. Namun, Gerong melarang. Dengan suara tegas ia berkata, "Jangan bunuh mereka. Mereka adalah warisan dari saudaraku. Mereka bukan musuh, selama kita tidak mengganggu mereka." Sebagian orang tidak setuju. Mereka masih trauma. Tapi wibawa Gerong begitu kuat, hingga tak ada yang berani melawan keputusannya. Maka, sejak saat itu, kampung hidup berdampingan dengan Komodo. Mereka membiarkan hewan-hewan itu hidup di hutan, mencari makan sendiri. Jika ada Komodo yang datang terlalu dekat, orang kampung menyingkir dengan hormat, tidak menyerang. Namun hidup berdampingan tidak selalu mudah. Ada masa ketika rusa yang biasa diburu manusia habis dimangsa Komodo. Ada masa ketika ternak hilang. Orang-orang mengeluh, tapi Gerong selalu mengingatkan, "Ingatlah, ini harga dari hidup berdampingan. Kalau Ora bisa bicara hari ini, ia pasti ingin anak kinania dibiarkan hidup." Klimaks suatu hari, Gerong mengajak orang-orang kampung berkumpul di tepi pantai. Dengan suara lantang ia berkata, "Saudaraku sudah tiada, tapi keturunannya tetap hidup bersama kita. Jangan biarkan kebencian memisahkan kita lagi. Belajarlah menerima bahwa dunia ini tidak hanya milik manusia. Ada makhluk lain yang juga diciptakan oleh Tuhan, dan mereka pun berhak hidup." Kata-kata itu menggema di hati semua orang. Sebagian menangis, sebagian menunduk malu karena merasa bersalah atas kematian Ora. Sejak saat itu, hubungan manusia dengan Komodo menjadi semacam perjanjian tak tertulis. Manusia tidak memburu Komodo. Komodo pun dibiarkan hidup bebas di hutan. Gerong kemudian membuat aturan adat. Siapapun yang menyakiti Komodo tanpa alasan akan dianggap melanggar sumpah leluhur. Aturan ini dijaga turun-temurun hingga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Pulau Komodo. Penyelesaian tahan-tahan berikutnya. Komodo berkembang biak di pulau itu. Mereka hidup di hutan di tepi pantai, bahkan kadang masuk ke kampung. Orang-orang sudah terbiasa melihat mereka. Rasa takut masih ada, tapi bercampur dengan rasa hormat. Mereka percaya Komodo adalah anak-anak Ora, titipan dari masa lalu yang tidak boleh dilupakan. Gerong sendiri menua dengan penuh wibawa. Rambutnya memutih, langkahnya melambat, tapi suaranya tetap tegas. Di hari-hari terakhir hidupnya, ia kembali ke bukit tempat Ora dikuburkan. Di sana, ia duduk lama, memandang matahari terbenam. "Saudaraku," bisiknya, "aku sudah menjaga anak-anakmu. Semoga suatu hari nanti, manusia benar-benar bisa menerima mereka tanpa rasa takut." Setelah itu, Gerong wafat dengan damai. Orang-orang kampung menangis, tapi mereka juga berjanji akan menjaga pesan terakhirnya. Dan benar, hingga berabad-abad kemudian, Komodo tetap dibiarkan hidup bebas di pulau itu. Itulah mengapa hingga hari ini, di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Pulau Komodo, makhluk raksasa itu masih ada. Mereka tidak punah, karena sejak dulu masyarakat percaya bahwa mereka bukan sekadar binatang buas, melainkan bagian dari sebuah legenda bagian dari keluarga manusia. Legenda ini bukan hanya tentang asal mula Komodo, tapi juga tentang penerimaan,
bahwa tidak semua yang berbeda harus ditakuti. Tidak semua yang asing harus dimusuhi. Kadang, justru dari perbedaan itulah kita belajar tentang cinta, kesabaran, dan kebesaran hati. Pulau Komodo pun menjadi saksi bisu warisan dari dua saudara kembar. Gerong, manusia yang penuh kasih, dan Ora, naga yang ditakuti, tapi sebenarnya hanya ingin diterima. Dari mereka berdua, lahirlah cerita yang abadi, sebuah pengingat bahwa di dunia ini, setiap makhluk punya tempatnya sendiri. Matahari terbit di ufuk timur, menyinari laut biru yang luas di sekitar Pulau Komodo. Waktu telah berjalan sangat jauh, sejak masa Gerong dan Ora. Kampung kecil yang dulu sederhana, kini telah berkembang, walau tetap dikelilingi hutan dan pantai yang sama. Generasi demi generasi, lahir dan mati. Tetapi satu hal yang tak pernah hilang, kisah tentang dua saudara kembar yang berbeda wujud. Setiap malam, ketika bulan bulat menggantung di langit, para orang tua masih berkumpul bersama anak kanok di depan rumah, menyalakan api kecil, dan memulai cerita dengan nada penuh misteri. Dahulu kala, ada seorang putri naga yang melahirkan dua anak. Anak-anak pun duduk diam, matanya berbinar, mendengarkan dengan penuh rasa ingin tahu. Ada rasa takjub, rasa takut, tapi juga rasa kagum. Namun, semakin banyak orang luar datang ke pulau itu. Mereka ingin berburu, ingin menangkap, bahkan ingin menjadikan Komodo sebagai tontonan semata. Penduduk kampung gelisah. Kalau mereka menangkap Komodo, bagaimana nasib anak-anak Ora? Tanya seorang lelaki tua. Ada juga orang kampung muda yang mulai tergoda. Mereka berpikir, kalau dijual, mungkin kita bisa dapat banyak uang. Rasa tamak perlahan masuk, mengganggu pesan suci yang diwariskan Gerong. Pada suatu malam, seorang sesepuh bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat Gerong berdiri di bukit, menatapnya dengan mata penuh amarah dan kesedihan. Kenapa kalian melupakan janji kita? Kenapa kalian hendak menyakiti keturunan saudaraku? Katanya dengan suara yang bergema seperti petir. Sesepuh itu terbangun dengan tubuh gemetar dan keringat dingin. Ia segera memanggil seluruh warga kampung, lalu menceritakan mimpinya. Suasana menjadi hening. Hanya suara ombak terdengar dari kejauhan. Kalau benar kita melanggar janji, bukankah itu berarti kita mengkhianati leluhur? Ujar seorang ibu sambil meneteskan air mata. Warga lain pun menunduk, merasa malu dan takut. Akhirnya mereka sadar, tidak ada gunanya mengejar kekayaan sementara jika harus mengorbankan warisan yang begitu berharga. Sejak saat itu, warga kembali memperketat aturan adat. Komodo dijaga lebih baik, bahkan dilindungi dengan doa-doa dan ritual khusus. Mereka percaya, setiap kali memberi makan rusa atau ternak untuk Komodo, itu bukan sekadar kewajiban, melainkan bentuk kasih sayang kepada Ora yang dulu tidak pernah sempat diterima sepenuhnya. Lama-kelamaan, kabar tentang pulau dengan naga hidup ini menyebar ke penjuru dunia. Orang-orang datang bukan untuk memburu, melainkan untuk melihat keajaiban. Pulau Komodo pun dikenal luas, dan hewan-hewan itu tetap bertahan hingga hari ini. Kini, setiap kali seseorang melihat Komodo berjalan perlahan di hutan atau berjemur di pantai, seakan-akan bayangan Ora kembali hadir di sana. Naga besar yang dulu pernah hidup, pernah ditolak, lalu diterima sebagai bagian dari dunia. Legenda Putri Naga, Gerong, dan Ora bukan hanya dongeng tentang asal mula. Ia adalah cermin bagi manusia, bahwa rasa takut sering lahir dari perbedaan, tetapi kasih sayang bisa menyatukan bahkan dua makhluk yang tak pernah serupa. Pulau Komodo menjadi saksi bisu kisah itu. Angin laut yang berhembus, debur ombak yang pecah di karang, dan suara burung-burung hutan semuanya membawa pesan yang sama. Jangan pernah melupakan saudara. Jangan pernah membenci hanya karena berbeda. Dan begitu, kisah ini ditutup. Tapi seperti api kecil yang tetap menyala di hati setiap pendengar, cerita Gerong dan Ora akan terus hidup, diwariskan dari generasi ke generasi selamanya.